Dan saat ini kita sudah terhubung melalui line Zoom bersama Pak Praska Putrantyo, CEO dari Advisor. Apa kabar Pak Praska? Ya, pagi Mas Ki. Ya, kabar Pagi. baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita sehat selalu ya Pak Praska ya. Baik, ini bicara mengenai pengunduran diri dari Biden dari Pilpres berikutnya begitu yang tadinya menghadapi Donald Trump tapi kemudian sudah Ya, turun, tidak jadi mencalonkan dirinya dan sekarang digantikan oleh Kamala Harris. Kalau kita lihat data penutupan bursa Amerika Serikat kompak menguat begitu, itu juga yang terjadi di bursa Eropa dan juga di bursa Asia di pagi hari ini juga menguat. Analisis dari Anda seperti apa? Apakah kemudian pengunduran diri dari Biden ini dapat menekan aset berisiko? baik. Ya, untuk pandangan saya justru dengan mundurnya Biden dari bursa pencalonan presiden Amerika Serikat ya di bulan 2024 nanti, tentu saja ini tampaknya tidak terlalu menimbulkan apa ya semacam gejolak di pasar saham ya, terutama di pasar baik pasar modal terutama di pasar saham. Kalau pasar obligasi kita lihat sini masih cenderung wait and see ya terkait dengan respon dari rate suku bunga Amerika Serikat dan juga antisipasi inflasi ke depan seperti itu. Tapi di pasar sendiri, apakah dari pasar saham dalam negeri maupun secara global ya di bursa Amerika Serikat, saya melihat sini justru mengalami penguatan, bahkan bursa Eropa pun menguat lebih dari 1% ya seperti itu, karena ada potensi perubahan dari sisi pandangan politik ya dari calon presiden nanti Kamala Harris ya, serta calon wakil presiden nanti yang masih akan dinanti oleh pasar mereka seperti itu. Dan juga di sini kan tampaknya juga secara elektabilitas ya, polling dari di awal Juli menunjukkan bahwa uh, calon presiden Donald Trump ini kan masih lebih unggul di beberapa negara bagian ya, di Arizona, Nevada dan berbagai macam negara bagian lain, itu sekitar rata-rata 4 sampai 51% ya range-nya, dan ini jauh lebih unggul dibandingkan juga dengan Biden dan juga Kamala Harris seperti itu. Jadi mungkin pasar lebih menanti bagaimana jika Donald Trump itu terpilih jadi presiden dan apa nih kebijakan luar negerinya, dan juga dari sisi isu-isu yang bisa disorot oleh pasar, terutama mungkin ancaman perang dagang yang bisa berpotensi kembali terjadi ya, sebagaimana kita lihat kan di tahun 2018-2019 tempoh Mhm. lalu ya, yang sempat menjadi sentimen pemicu fluktuasinya pergerakan pasar modal termasuk Indonesia seperti itu. Oke, kalau digali dari sisi investor mereka walaupun memang dua-duanya nggak ada mending ya, mending perang dagang atau perang fisik yang kemudian sekarang terjadi di eh, Ya, Timur Tengah dan juga di Eropa begitu, dan ini juga ada campur tangan dari Amerika Serikat di kedua konflik ini gitu ya. Mana yang ya. sebetulnya dinilai lebih mending lah dari point of view investor? Baik, dari pandangan saya dan juga historical dari perjalanan Donald Trump sendiri ya, kalau saya lihat sini tampaknya pasar lebih menyoroti positif ya, jika Presiden Donald Trump pilih seperti itu, karena Hmm. kalau kita lihat kan sih Presiden Donald Trump lebih mengutamakan ya bicara tensi geopolitik mereda ya, apalagi kasus Ukraina Rusia, dan juga sekarang kan sudah juga berjalan masalah di salah satunya di Timur Tengah ya, yang Hmm. dikhawatirkan bisa melebar juga kemana-mana seperti itu. Jadi apa namanya itu yang menurut saya di era Trump hal seperti itu akan lebih reda, sehingga gejolak harga komoditas pun karena isu geopolitik juga cenderung bisa stabil. Tapi memang concernnya adalah isu perang dagang ini kan memicu bisa dikatakan naik-naikkan tarif ya seperti itu. Hmm. Jadi tarif impor dan itu di akan semakin tinggi ya di dengan lawan lawan perang dagang terutama Tiongkok ya. Dan juga kalau kita lihat sini kan potensi inflasi juga mungkin juga bisa kembali meningkat, meskipun secara tendensi kalau Presiden Donald Trump saya kira kan lebih tendensi pada tingkat suku bunga yang lebih rendah untuk menolong atau mendongkrak pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, dan seperti itu juga mungkin agenda untuk masalah imigran ilegal ya. Hmm. Nah, ini juga menjadi hal yang disoroti kembali ya jika Trump kembali terpilih, kira seperti itu. Tapi bicara mengenai kebijakan dari Partai Demokrat sendiri mungkin akan dilanjutkan ketika Kamala Harris menjadi presiden begitu, dan itu juga mungkin Ya, menimbulkan kekhawatiran lainnya begitu, dan secara dampak memang cukup lebih merugikan jika kemudian dibandingkan dengan apa yang sudah diterapkan oleh Presiden Donald Trump pada saat menjabat ya, sebagai presiden Amerika begitu ya. Oke, betul. terkait dengan penguatan dari dolar Amerika Serikat, menurut Anda menjadi satu hal yang juga mungkin menjadi efek lanjutan lah ketika kemudian Donald Trump sendiri menjadi presiden Amerika Serikat.
Ya, tentu saja hal ini sentimen jangka pendek ya, Hmm, wajar. Jadi apa namanya yang membuat dolar kembali menguat meskipun temporer di kisaran 16.200 ya kemarin. Ini lebih karena kan juga indeks dolar Amerika Serikat pun juga cenderung menguat ke level 104 ya, menguat tidak terlalu signifikan. Lebih merespon pada bagaimana nanti mengenai siapa yang akan apa namanya menjadi calon wakil presiden dari Kamala Harris ya, di mana tentu saja secara agenda program Kamala Harris saya diperkirakan akan melanjutkan program diusung oleh Joe Biden seperti itu juga cara dukungan politik, dukungan kita bicara dana kampanye dan sebagainya kan masih tetap mengalir ya seperti Kamala Harris, artinya pertarungan akan tetap sengit, tinggal menunggu siapa wakilnya yang dianggap apa namanya bisa menjadi apa ya lebih lebih kompetitif nih secara apa namanya hasilnya nanti kira seperti itu. baik. Jadi nilai tukar ya sedikit agak melemah antisipasi kesan, tapi menurut saya itu lebih kepada jangka pendek. Baik. Satu hal yang juga mungkin menjadi concern terkait dengan kepresidenan Trump juga ini digadang-gadang dapat menyebabkan lebih banyak konflik dengan Tiongkok dan juga ini dapat mengaruhi keberlanjutan mobil listrik. Mungkin juga akan berdampak ke industri nikel gitu ya, serta bisa juga membebani mata uang regional. Tapi tadi kemudian kita sudah bahas. Mengenai mobil listrik dan juga nikel ini gimana nih menurut Anda, Mas Praska? Possibility-nya menurut Anda akan seperti apa dari point of view Anda? Ya, kalau saya melihat tentu saja di sini kan mungkin persaingan dari sisi masalah industri ya, seperti itu. Jadi kan lagi-lagi calon presiden Donald Trump kan lebih orientasi pada apa bisnis dan juga jadi yang perang yang ditimbulkan lebih kepada perang dagang dan mungkin impact-nya ke Tiongkok salah satunya memang ke industri mobil listrik Tiongkok seperti itu ya. Nah, namun secara dampaknya kepada nikel sendiri menurut saya sebenarnya tidak terlalu apa namanya signifikan ya atau mungkin kaitannya tidak terlalu kuat ya. Karena mungkin dari industri mobil listrik Tiongkok sendiri pun juga apa namanya penggunaan nikel menurut saya juga relatif lebih apa namanya tidak sebesar yang diperkirakan di awal karena sudah ada gunakan apa namanya baterai alternatif juga ya seperti biasa lithium dan sebagainya berbagai macam varian-variannya seperti itu sehingga membuat harga mobil listrik dari Tiongkok ini menjadi lebih murah seperti itu Hmm. dan juga di sini apa sehingga tetap tidak membuat pergerakan harga komunitas nikel ya, yang meskipun secara cadangan sedikit agak mulai meningkat, ini tidak terpengaruh secara signifikan seperti itu. Mhm. Oke, satu hal yang juga menarik jika kemudian presiden, ataupun Donald Trump kembali terpilih lagi menjadi presiden, ada perang dagang di sana, ketika kemudian ada market-market yang tidak ter-cater oleh konteksnya adalah antara hubungan dagang antara Amerika Serikat dan juga China gitu. Untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor ketika ada satu segmen yang tidak ter-cater di Amerika karena China, menahan barangnya begitu ya, itu bisa digantikan atau disubstitusi dengan barang yang dari Indonesia. Artinya, Ya, walaupun memang ada sentimen perang dagang, Indonesia masih bisa mendapatkan kesempatan di situ ya, khususnya untuk sektor-sektor yang secara eksportasi sudah kuat gitu. Nah mungkin untuk beberapa sektor ini malah jadi positif ya Pak Praska? ya baik. Jadi tentu saja dengan kalau kita berkaca pada apa namanya perang dagang di 2018-2019 kemarin ya sebelum apa pandemi itu saya melihat bahwa apa namanya tentu saja ada sektor-sektor yang diuntungkan namun tidak dominan seperti itu. Kenapa? Hmm. Karena kita bicara jika ekonomi Cina melambat pun ini akan juga menimbulkan efek sentimen negatif seperti Oh itu pada baik. pasar pasar Asia ya terutama di Indonesia juga saat tidak langsung. Kenapa? Karena pelambat ekonomi Cina bisa merembet juga ke berapa di kawasan Asia Tenggara seperti itu dan ini pun juga bisa berpengaruh juga pada akhirnya ke harga komoditas terutama kita bicara minyak mentah dan batu bara seperti itu karena kan Baik. dipicu dari efek perang dagang ini tentunya peningkatan ekonomi dari Hmm. Tiongkok dan juga menurunnya permintaan terhadap apa ke komoditas tadi ya energi maupun komoditas logam Baik, seperti itu. baik. Diakui atau tidak, China masih menjadi market yang sangat-sangat penting bagi komoditas di Indonesia ketika Ya, kemudian itu terdampak pertumbuhan ekonominya ataupun ya terkoreksi lah ya, akan memberikan ya, pengaruh signifikan terhadap sektor ya. komoditas di Indonesia. Baik, Mas Praska, ini semakin menarik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.